Oke guys, balik lagi. Oke. Hari ini saya bersama Akang Heri. Jadi di video kali ini gue bakalan sedikit cerita panjang lebar tentang kerja di dapur versus housekeeping. Sesuai dengan judulnya. Judulnya itu adalah kerja di dapur versus housekeeping. Nah, sebelum kita membahas tentang kerja di dapur kayak gimana sih, kerja di housekeeping kayak gimana sih, langkah baiknya kalian itu subscribe dulu channelnya Upawi yang di merah itu guys, di subscribe dan digetarkan loncengnya. Oke, maafkan ya guys, ini dia pakai masker biar nggak kelihatan kegantengannya gitu loh. Oke, pertanyaannya yang pertama, awas kamu salah jawab Ria. Kenapa Heri memilih dapur? Alasan pertama, sebelum Anda mengetahui kerjaan di kapal pesiar itu kan Anda itu di rumah. Kenapa Anda memilih dapur? Alasannya kenapa? Karena dia ini mantan dapur. Saya juga mantan dapur. Ya, saya itu tukang masak. Dia ini nggak tahu tukang apa di dapur. Tukang masak. Tukang apa kamu? 3 minggu doang. Oh, 3 minggu doang dia tukang masak guys. Nah, seru kayaknya nih. Sebelumnya itu apa? Pertama kali kamu kerja di kapal pesiar itu kamu ngambil kerjaan apa gitu loh? Cerita dong. Kasih tahu para penonton. Apa? Di Hot Station Winjamar. High Station Winjamar. Hot Station. Oh, Hot Station Winjamar. Kamu ngapain di sana Hot Station Winjamar? Jadi tukang apa? DJ? Jadi petty boy. Jadi petty boy guys. Goreng asbron, Goreng asbron, bacon. 3 minggu pertama itu aku di cook. Oh, di 3 minggu pertama di cook. Iya. Setelah itu aku pindah jadi DJ. DJ. Oh, dia tukang masak. Habis itu dia jadi DJ guys. DJ itu tukang gosok piring gitu loh. Di dapur itu gimana ya Ria? Jadi makanan itu gimana ya, harus ada coy. Jadi kalian itu kalau tidak punya passion di dapur jangan coba-coba. Nanti kalian ngatrek itu. Rambutnya itu habis coy ya. Jadi begitulah ya. Ini nyaplir ini semuanya, ini pertanyaannya ngawur banget ini ya. Terus kenapa kamu memilih dapur itu loh? Kenapa kamu memilih dapur? Apa alasannya? Karena sebelumnya Sebelumnya apa? enggak, sebelumnya kan kita kerja di hotel darat. Nah. Punya 2 sertifikat housekeeping sama pastry. Terus Karena di Indonesia lowongan untuk Royal Caribbean posisi housekeeping susah, waiting listnya terlalu lama. ya Disaranin gue menggunakan pastry. Sertifikatnya dimasukin lah ke dapur. dapurmu. Oh, berarti kamu terpaksa itu ya? Iya. Astaga. Karena emang itu basicku, dua-duanya di basic, housekeeping basic. Terus kenapa kamu mau di Pastry-nya dapur? Hah? Kenapa kamu mau di dapur? Karena mungkin nggak ada ya dia. Buat batu loncatan aja, yang penting masuk kapal dulu. Kan di kapal kita bisa itu ada pada Pindah, lowongan iya. pekerjaan kan, ada kesempatan pindah. Oh, jadi gitu alasannya si Heri. Sebagai batu loncatan aja boleh juga sih, karena mungkin Heri itu mentalnya udah siap ya. Tapi dia malu-malu dia coy. Lihat wajahnya tuh so imut dia coy. Oke, lanjut guys, lanjut. Kerjaannya ngapain aja secara umum di dapur? Kalau digosok itu Cuma jalan-jalan aja. jalan-jalan doang. Iya, Terus? ngecek mesin doang. Ngecek mesin doang. Mm-mm. Nyuci juga. Enggak. Wah, nyuci kau. Enggak. Nggak serius ini Nyuci kamu. baju. Kok gitu? Pastilah dia ini gosok-gosok guys ya, karena dia gosok. Semua pakai mesin anjing. Oh iya, semua pakai mesin. Oh iya. Ya jadi begitulah guys. Karena di kapal pesiar itu banyak penumpangnya ya. Jadi semuanya serba mesin. Oke, lanjut guys. Jadi dia itu serba mesin guys ya. Kalau di dapur itu serba mesin, paling ya serba mesin sih, nggak gosok gitu. Kecuali kalau saya lihat itu anak dapur yang kerja di mana Ri? Yang digosok-gosok itu Ri. Yang apa namanya tuh? Drill itu Ri. Pot wash dia. Pot wash? Iya, pot wash. Itu baru gosok ya? Iya. Oke, berarti tidak semua pakai mesin ya. Ada yang juga yang pakai apa namanya, tangan gitu.
Ada yang pakai tangan gitu ya guys ya. Iya. Ini nih pertanyaan selanjutnya, alasan pindah dari galley ke housekeeping, alasannya apa? Kasih tahu dong. Basicnya emang dari rumah housekeeping. Oh, basicnya dari housekeeping. Terus kerja di housekeeping tuh gimana sih di kapal pesiar? Apa perbedaan kerja dari dapur ke housekeeping gitu? Perbedaannya apa? Dari segi apalah, dari segi Dari segi kerja. uangnya Uangnya ya jelas lah. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dua kali lipat. Iya, basic salary sih mau sama. Hmm. Tapi kan kita dapat tip-tip hore. Oh iya ya. Oh iya benar juga sih, saya pura-pura nggak Iya. tahu soalnya. Ya begitulah guys ya. Dan pertanyaan yang terakhir ini kita buat pendek aja videonya. Perasaan pindah dari dapur ke housekeeping itu gimana perasaannya setelah Anda itu menunggu sekian tahun gitu, gimana perasaannya? Biasa aja, nggak ada rasa-rasa senang gitu loh. Biasa saja. Hai sini loh, ini anak ini perlu hiburan coy, semuanya biasa aja. Biasa saja. Pesan dan kesan kamu buat para new hire atau para calon pekerja kapal pesiar di rumah dimanapun kalian berada yang ingin kerja ke kapal pesiar. Sekarang Heri punya pesan buat kalian ya, silahkan dengarkan. Jangan gunakan syalu atau broker Hmm. untuk menghemat biaya Anda untuk berangkat ke kapal pesiar. Hmm. Yang kedua, Hmm. gunakanlah agen resmi. Hmm. Terus itu Apa apalagi? selagi ada kesempatan entah apapun itu posisinya, yang penting berangkat dulu Hmm. untuk batu loncatan, karena kalian di dalam kapal bisa pindah-pindah posisi setiap beberapa bulan sekali. Mereka membuka lowongan setiap posisi mau di masing-masing departemen. Jadi begitulah pesannya Kang Heri. Walaupun dia kelihatannya bercanda tapi dia serius gitu loh ya. Dia ini ya gitu aja guys untuk video kali ini. Videonya kontennya ya ambiar banget nih, seperti kita ambiar banget ya. Pertanyaannya A tapi jawabnya ya setidaknya begitulah ya. Kerja di mana? Di kapal pesiar. Oke. Jadi intinya adalah siapkan mental kalian kalau kalian pengen benar-benar kerja ke kapal pesiar, dan jangan lupa ya tetap berusaha. Oke, karena kerja di kapal itu ya banyak cuannya ya, Ria. Kalau di rumah juga banyak sih, tergantung kalian juga sih ya. Tergantung kalian juga sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Pesan dari Upawi ya itu aja sih ya. Jadi jangan lupa di-subscribe guys. Oke? Dan digetarkan loncengnya. Sampai jumpa guys di next video.